Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas satu persoalan viral antara dua pengacara yang saat sekarang ini sedang berseteru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, antara Hotman Paris dan juga pengacara Rasman Nasution terkait laporan daripada Hotman Paris terhadap Rasman Nasution soal pencemaran nama baik yang kemudian menjadi persidangan yang cukup ricuh begitu ya. Kita dengarkan dan juga kita saksikan bagaimana proses ini terjadi dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Apapun itu tidak usah diadili, perjalanan saja saya yang mulia. Saya minta yang mulia dalam hadir. Saya pengacara yang mulia di sini. Yang mulia saya pengacara di sini yang mulia. Saya bukan orang yang tidak menjalankan tugas. Izin yang mulia. Yang mulia. Kita tidak boleh berbicara yang mulia. Kalau yang mulia sidang yang mulia. Kalau yang mulia Satu ini suami kita yang mulia. Semuanya harus mendengarkan seluruh dunia. kami tidak usah sidang yang mulia. Yang mulia. Ini rekomendasi harus Ya, sidang akhirnya diskor oleh majelis hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu ya. Kita bertahan. Setelah protes yang dilakukan oleh Rasman Nasution gitu. Terjadi kericuan ya. Pengacara Rasman berteriak, tidak ada persidangan katanya. Jangan ada sekali di sini. Tidak boleh. Tidak hadir. Tidak boleh. Tidak ada persidangan kalau tidak lain. Ya, jadi Bung Rasman ini menginginkan persidangan disiarkan secara live ya. Tapi majelis hakim berpendapat yang lain, karena ini ada unsur asusilanya, maka persidangan dilakukan secara tertutup. sidang tidak diadakan karena selama ini Hotman Paris menggiring opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat memberikan video yang hakim yang ini sudah kita dapat buktikan. Ini harus terbuka untuk umum. Ya, kita saksikan video berikutnya bagaimana Hai Rasman, halo Mister terdakwa. Oh, saya pengen lihat sekali, pengen lihat dia punya aroma mukanya itu jadi terdakwa yang selama ini merasa lawyer hebat gitu loh. Padahal kasusnya gue nggak tahu ya kasus yang mana. Dibanding kasus gue mbak 1 banding 1 juta kali. Saya kayaknya 1 juta, dia 1 kali. Jadi kalau dia pura-pura nggak sabar, saya aja umumkan ke kalian. Saya udah bilang, tolong semua media datang cek, karena ini adalah pertarungan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya itu nanti akan ada pembacaan dakwaan, cuma harinya belum tahu. Dan apakah Rasman akan mengajukan eksepsi saya nggak tahu. Baru saya sudah, kalau dia mengajukan eksepsi akan ada putusan, baru kemudian saya akan nanti saya akan hadir di persidangan dengan asprigo yang cantik-cantik. Rasman, nanti asprigo cantik-cantik loh, awas jangan lu sampai minta foto. Jadi kita ini masih punya harkat, punya martabat, dan kasus saya dengan Hotman saya sudah sampaikan.
dari sekian banyak laporan dan itu sudah clear, yang satu ini menjadi perdebatan gara-gara ulahnya Putri 5 April alias Putri Makir yang tidak mengakui tanda tangan, tidak mengakui dia dilecehkan. Padahal ada surat kuasa. Daripada berdebat dan kasus ini gantung, saya sudah bilang, ayo kita di pengadilan. Maka itu sudah sampai dari berkas ke PN. Minggu depan insya Allah kalau ada langsung kita akan buka semuanya. Yang pasti saya katakan, ada cerita tentang KTP terkait saya, ada cerita tentang melon, nanti itu lebih dahsyat lagi kalian lihat, karena itu terbuka untuk umum dan saya tidak mau kalau itu tidak terbuka. Dia jadi terdakwa aja sudah bagi saya sudah menang 1000 langkah. Ya, biar hilang dia, biar mulutnya itu bisa dijaga. Mulutnya itu yang katanya dia ganteng, yang kalau dia ganteng, gue apa dong? Ya. Pak Prabowo, Bapak selalu dibawa-bawa Hotman dalam postingan dia. Bilang-bilang klien, itu cara yang saya duga untuk mempengaruhi orang supaya takut. Ini harus ditegur, Pak. Saya 2014 tim dari Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Ada jejak digitalnya. 2019, 2024 juga. Jadi Pak Presiden jangan mau ya. Bapak datang ke pesta diumumkan 3 jam lah ini klien saya itu presiden seluruh rakyat Indonesia, dan saya akan buktikan bahwa hakim tidak bisa diintervensi karena saya yakin Pak Presiden orang lurus. Kalau jasa kami sama-sama berjasa. Setuju? Kami tidak ingin perkara ini dimasuk ke dalam polisi. Ini bukan tawuran. Pakai roda ya. Polisi itu saya yang pasang barang terus sampai kemarin. P2 dipaksakan, P21 dipaksakan. P21. Jadi ini patut diduga ini penuh settingan. Ya, Mulai dari karena memang pelapornya Hotman Paris. Bayangkan dari mulai pelaporan di Mabes Polri, ya kasus remeh-temeh di BAP-nya di Mabes Polri. Bayangkan. Hampir 3 tahun. Ya, lalu pengadilan begini rupanya ini. Muncul-muncul. Ya. Video berikutnya. Ke ketua pengadilan minta diganti dia. 3 ganti. Ganti majelisnya, ganti ini juga masih aktif. Ini makin mana kamu ini makin. Kemarin baca. Gimana Maki? Polisi jangan turun campur ya. Ketua PN gimana Pak? Ketua PN gimana Pak? Mana? Mana? Ketua PN ayo Pak. Bisa aja. PTSP mana PTSP? Tolong tunjukkan dong. Tolong tunjukkan deh. Ya, mana tuh? Ya, coba tunjukkan maju. PTSP ya. Tempatku bukan tempatku. Tapi jangan ribut kayak gini, Pak. Pak, apa enggak? Itu ketua pengadilan. Ayo. Ke ketuanya kita, ke ketuanya. Dek, bukan PTSP deh, ketua PN deh. Dek, ketua, halo Dek, ketua PN, ketua PN. Di mana lawan ketua PN? Kita jangan bilang saya Kita ke ketua PN. kamu jangan mana ketuanya. Kami juga madarnya cuma hakim. Kemana Bang? Ke ketua pengadilan. Ya, jadi bagaimana seorang pengacara Rasman Nasution ini ya begitu marah begitu di dalam ruang sidang karena ada keinginan dari pengacara Rasman Nasution bahwa terhadap kasusnya ini agar disiarkan secara live dan tidak ditutup ya, ataupun persidangan tidak dilakukan secara tertutup begitu ya. Tetapi karena memang majelis hakim berpendapat bahwa
ini ada unsur asusilanya, maka tidak disiarkan secara terbuka atau secara live begitu ya, karena ada hal-hal yang bersifat asusila begitu ya. Karena kasus ini memang cukup luar biasa, dan antara dua pengacara ini saling sindir di grup ataupun di media-media sosial, maksud saya ya, di media-media sosial, di Instagram dan lain sebagainya, di mana ini perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik begitu ya. Kita tahu sebelumnya ada Iklim Hakim yang merupakan asisten daripada Hotman Paris, yang kemudian oleh Rasman bahwa Hotman Paris melakukan semacam pelecehan dan lain sebagainya. Akhirnya Hotman Paris ini tidak terima, begitu, kemudian melaporkan Rasman kepada kepolisian, dan hingga hari ini memang sidang dilakukan untuk pertama kalinya dalam kaitannya dengan mungkin pembacaan dakwaan, tetapi prosesnya tidak berjalan mulus begitu ya, karena Rasman tidak menginginkan ya, tim-tim dari kuasa hukum tidak menginginkan persidangan dilakukan secara tertutup gitu ya. Demikian rekan-rekan, semoga ini bisa menjadi salah satu tambahan wawasan mengenai persoalan-persoalan yang ada di Indonesia gitu ya, dalam kaitannya dengan kasus yang melibatkan antara dua pengacara kondang, yaitu Hotman Paris Hutapea dan juga Rasman Nasution begitu ya. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.